Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola. Dan video kali ini saya akan mengupas tuntas warung yang saya kelola ini, cara mengatur uangnya bagaimana, cara saya memanajemen keuangan warung itu seperti apa, bagaimanakah mengelolanya. Saksikan terus videonya sampai selesai. Untuk memulai suatu usaha atau bisnis atau apapun itu, dipastikan ada yang namanya keuangan, baik keuangan untuk keperluan usaha maupun keperluan operasionalnya. Nah, setiap orang atau pebisnis, cara mengatur keuangan itu berbeda-beda. Ada yang sangat mendetail, ada yang secara global, ada pula yang secara apa adanya. Nah, kalau saya, warung yang saya kelola ini, cara mengatur keuangannya itu ala kadarnya aja. Jadi saya menggunakan cara ala-ala koboi, yang semaunya aja gitu. Yang penting usaha yang kita kelola atau warung yang saya kelola ini berkembang tanpa ada yang namanya jalan di tempat. Intinya saya selalu gimana caranya warung ini terus berkembang. Terus cara ngatur duit ala koboi itu yang bagaimana? Nah, yang pertama adalah saya pastikan cara ngatur duitnya itu enggak pakai pembukuan warung. Loh, kenapa enggak pakai pembukuan warung? Kan yang namanya pemasukan dan pengeluaran itu sangat penting agar supaya tahu seberapa besar pendapatan dan seberapa banyak pengeluaran. Kalau versi saya nggak pakai cara pembukuan itu, yang penting saya dapat duit hari ini berapa, udah nggak perlu dicatat, diingat aja gitu. Terus cara tahunya mendapatkan profitnya bagaimana? Nah, kalau itu saya nggak pernah mikirin yang namanya keuntungan atau laba atau profit. Saya nggak pernah melakukan atau menghitung-hitung yang namanya dagang. Yang penting saya pada saat belanja duitnya ada, nggak kekurangan, nggak nunggu lama langsung belanjain. Yang penting di warung itu, yang penting duit itu masuk terus. Gimana caranya duitnya itu selalu ada. Nah, jadi setiap hari itu saya menghitung aja gitu. Misalkan hari ini saya atau hari kemarin saya mendapatkan duit 1 juta, berapa kemarin tuh hari Minggu saya mendapatkan duit itu atau istilahnya omset itu 1.800.000. Ya udah saya hitung tuh dapatnya segitu. Nah, apakah saya catat? Enggak, saya kantongin aja. Ngapain pakai catat-catat ribet gitu. Kalau dicatat perharinya itu pemasukan berapa, saya mikirnya gini,
Kalau dicatat dengan uang yang ada, kalau nggak balance atau nggak sama atau nggak sinkron bagaimana? Ngaco kan jadinya. Bukan ngaco sih, maksudnya jadi kita mikir lagi gitu, ini duitnya kemana gitu kan, sedangkan pemasukannya segini. Misalkan pemasukannya 2 juta, duitnya cuma 1 juta. Nah lo bingung kan, kayak gitu. Tapi bukan berarti manajemen atau pembukuan itu nggak bagus, bagus-bagus aja. Cuman kalau saya sih ribet aja, makanya saya menggunakan cara koboi, semaunya aja gitu cara ngatur duitnya. Terus kalau kalau menggunakan pembukuan secara apa sih namanya, secara harian atau bulanan gitu pembukuan, lagian kan warung yang saya kelola ini kan cuman saya sendiri gitu, tanpa ada karyawan atau tanpa ada apa ya, apa sih, kasir, kasir tuh apa namanya, komputer, komputerisasi gitu. Jadi saya kan masih manual, jadi buat apa menggunakan pembukuan dengan cara mencatat gitu. Kalau saya sih lebih simpel aja, kalau 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 selama belum ada anak buah atau karyawan, buat apa gitu, toh yang tahu keuangan kita kan kita sendiri, orang lain kan agak tahu. Jadi buat apa kita membuat pembukuan warung secara harian gitu, setiap hari kita catat gitu. Terus bagaimana dengan operasional warung, kayak bayar listrik atau kalau kalau ada yang sewa ruko atau hal lainnya gitu. Lah itu mah lebih gampang lagi. Bayar listrik kan tinggal bayar. Misalkan sebulan 500.000, 700.000, ya pakai duit yang ada aja gitu. Masukan kita misalkan 1 juta, ya pakai aja tuh, pakai duit listrik bayar 1 juta. Itu contohnya kayak gitu. Jadi nggak usah nggak usah di apa ya, bayar listrik kita harus menabung dulu gitu kan. Setiap hari misalkan listriknya 700.000, jadi kan kita punya target sehari berapa tuh, 20.000 ya, 25.000 sehari. Jadi kita tabungin tabungin, justru itu membuat apa ya, keuangan kita mati gitu kan. Misalkan dalam 2 minggu terkumpul berarti 14 hari, 14 hari kali 25.000, itu sekitar ada 300 ribuan. Nah duit kita mati di situ ya, mendingan kita belanjain barang gitu kan. 300.000 lumayan dapat mie 3 dus, tambahin dikit gitu kan. Jadi kalau secara manajemen menurut saya sih kurang efektif. Seharusnya uang itu jadi duit, maksud tabungan cicilan apa namanya listrik itu kita putar lagi jadi duit, jadi kita mandek, jadi malah jadi mandek duitnya itu gitu. Itu salah satu contoh kenapa saya nggak pernah mikirin apa ya, hal-hal teknis operasional kayak semacam listrik. Terus hal lainnya misalkan sewa toko, kalau saya sih nggak pakai sewa toko karena punya punya pribadi. Kalau kita ngontrak, jadi misalnya kontrakannya sebulan 1 juta gitu kan, berarti sehari kita harus matikan duit 30 ribuan ya, 30 ribu atau 35 ribu. Coba bayangin kalau misalkan dalam 2 minggu udah terkumpul berapa tuh, hampir 500 ribu. Dah mati tuh duit, kan lumayan.
500.000 kalau dibelanjain barang lagi ya kan. Jadi menurut saya dengan cara-cara pembukuan seperti itu menurut saya sih kurang efektif dan kurang warungnya itu kurang berkembang. Nah, kalau gaya saya yang ala-ala cowboy, yaitu tadi kalau giliran bayar listrik ya tinggal bayar listrik. Duitnya dari mana? Ya duitnya kan dari pemasukan warung atau omset warung. Kayak misalkan saya nih omsetnya 1 juta lebih gitu ya, misal 1.200.000 bahkan sampai 1.700.000 700 800 gitu sehari. Jadi manajemen saya itu gini, sehari belanja itu ya cukup 1 juta, mau nggak mau harus 1 juta, ya lebih-lebih dikit wajar lah 1.200.000 1.300.000 itu. Sisanya kita masukkan uang kas warung, jangan diutak-atik untuk keperluan lain, misalkan keperluannya untuk, ya pokoknya untuk keperluan lain lah. Oh ya bisa juga untuk tabungan, yang namanya uang kas ya emang uang uang toko ya kan, uang kas uang toko untuk keperluan apa aja, misalkan bayar listrik contohnya ya tinggal bayar ada uang kas, misalkan bayar apa lagi ya, bayar sales tinggal pakai uang kas ya kan, nggak usah pakai dicatat lah yang gitu-gitu kan, yang penting mah kebayar gitu. Nah, satu lagi poin yang sangat penting adalah saya itu yang penting ada yang namanya faktur atau nota belanja. Nah, itu yang paling penting pegangan saya ketika mengelola warung. Sebab ketahuan tuh kalau kita belanja kan pasti ada yang namanya bond ya kan, atau nota atau faktur gitu. Nah, itu yang saya simpen justru. Jadi kita ketahuan eh, pembukuannya itu aja sih pegangan saya. Notanya jangan sampai hilang. Makanya waktu saya awal buka nggak pernah saya buang tuh notanya, selain berfungsi untuk apa sih namanya, kita tahu uang pemasukan kita berapa dan kita tahu harga barang itu setiap harinya berapa gitu. Nota itu nota itu sangat penting. Jadi kenapa saya bisa tahu omset saya sekian? Ya karena hasil dari faktur belanjanya itu. Faktur belanja kan kita ketahuan. Misalkan belanja 1,2 juta. Ya udah itu pegangan kita itu. Nggak perlu kita catat lah namanya belanja, tapi kita tahu aja hari ini kita belanja sekian gitu. Jadi itu menurut saya lebih efektif pada saat mengelola warung. Uang kas juga berfungsinya untuk buat saya ya, buat buat pegangan gitu. Sewaktu-waktu kan bakal diperluin, misalkan belanja belanja saya overload gitu ya. Misalkan saya pengen belanja 2 jutaan gitu dalam sehari. Nah, itu bisa pakai uang kas. Kenapa bisa 2 juta? Karena emang barang yang saya beli itu pengen saya belanjain gitu, karena posisinya kadang-kadang kita kan stok habis atau stok tanggung. Jadi kita perlu penambahan stok, misalkan walaupun barangnya masih ada tapi itu perlu stok untuk beberapa hari kemudian gitu. Warung itu kadang-kadang kita serba tanggung, karena itu uang kas itu berfungsinya untuk penambahan uang belanja barang gitu. Jadi intinya adalah poinnya adalah maksimalkan keuangan warung yang ada pada hari ini. Itu misalkan uang kas ada udah sampai 500.000 nih atau 1 juta, pergunakanlah uang itu untuk belanja barang. Intinya jangan sampai uang kas itu nol, kosong banget gitu ya.
Ya kita tahulah cara cara menggunakannya gitu gimana. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan maksudnya itu paham gitu ya. Apa sih namanya, mengerti apa yang mau saya sampaikan. Jadi begitu para pencinta warung, manajemen yang saya kelola di warung ini. Semoga bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat semua yang telah mampir di YouTube ini. Semoga kedepannya bisa bisa apa ya, memperbaiki manajemen yang sekelola ini menjadi lebih bagus lagi dan bagus lagi. Dan mungkin nanti kalau udah model-model pakai komputer, mungkin manajemennya pun pasti akan berubah lagi. Oke, demikianlah saya akhiri. Salam sembako Indonesia.